Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya? Mungkin hari ini sedang mengalami pergumulan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup. Doa dan harapan saya untuk tetap menjaga hati dengan penuh percaya bahwa Tuhan pasti memperhatikan kebutuhan kita. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar Roh Kudus memberi rasa cukup dari apa yang telah Tuhan berikan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kembali Tuhan pimpin kami untuk kami dibawa mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua agar firman yang disampaikan sungguh membukakan pengertian yang baru dalam kehidupan kami dan iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami rindu seluruh aspek kehidupan kami dapat mempermuliakan nama-Mu dan Tuhan senantiasa disenangkan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema rasa cukup. Terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 6 demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dalam diri manusia terdapat pikiran-pikiran liar. Maksudnya memiliki keinginan untuk mengetahui lebih banyak, selalu penasaran, ingin tahu lebih jelas, ingin diperlakukan adil, ingin lebih dari orang lain, dan masih banyak lagi hasrat atau keinginan liar lainnya apabila kita tidak kendalikan dengan rasa cukup. Rasa cukup adalah sikap puas yang muncul dari dasar hati tentang apa yang dimilikinya. Pentingkah dalam menjalani kehidupan di dunia dengan memiliki rasa cukup? Ini sesuatu yang sangat penting karena kehidupan yang kita jalani tanpa rasa cukup akan dikendalikan oleh ambisi dan nafsu dunia. Memang sesuatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa hidup yang kita jalani di dunia masih memerlukan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup. Hal ini dibutuhkan demi keberlangsungan hidup selama masih ada di dunia. Karena kebutuhan dan keinginan yang bercampur sehingga banyak orang tidak mengetahui mana keinginan dan mana itu kebutuhan. Bila sikapnya sudah seperti ini, saat ditanya, apa kebutuhannya hari ini? Jawabannya pasti tentang apa yang diinginkan. Jika kita diminta untuk dapat memilih, kita ingin menjadi orang seperti apa? Menjadi orang yang selalu kekurangan, menjadi orang yang berkecukupan, atau menjadi orang yang berkelimpahan? Saya percaya banyak di antara kita dapat cepat akan pilih menjadi orang yang berkelimpahan. Karena bagi orang yang berkelimpahan, segala sesuatu yang dibutuhkan pasti tercukupi. Bahkan pasti lebih dari cukup. Pertanyaannya, apakah dengan kondisi keuangan yang berkelimpahan dapat berdampak bagi keimanan kita? Jawabannya bisa ya dan bisa juga tidak. Kita sebagai umat Tuhan penting sekali untuk merawat dan menumbuhkan kehidupan rohani atau kehidupan iman. Ini menjadi penting kita lakukan agar kita dapat menjaga ketika kita dibanjiri berkat atau begitu melimpah, tidak mengutamakan atau memberhalakan berkat. Demikian juga saat kekurangan tidak menyangkal dan meninggalkan Tuhan. Pemikiran demikian dimiliki oleh Salomo dalam Amsal 30 ayat 8b sampai dengan 9 mengatakan, "Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan." Jadi, bukan harta berkelimpahan yang menentukan kualitas hidup seseorang, tetapi rasa cukup. Kasih Kristus, untuk selalu kita ingat yaitu akan selalu ada yang lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih pintar, lebih berbakat, lebih sukses, dan lebih dikenal oleh banyak orang. Bila tanpa rasa cukup, kita mudah terjebak dengan iri hati, keserakahan, dan ketidakpuasan tercatat dalam Kolose 3 ayat 5. Untuk dapat mengetahui apakah diri kita ada pada lingkaran tersebut, yaitu keserakahan,
dapat kita ketahui saat kita mengingini materi lebih daripada yang patut dimilikinya dan menjadikan materi sebagai nilai diri atau menjadi kebanggaan, di mana lewat ini semua Tuhan tidak lagi menjadi satu-satunya yang dikejar dan diingini. Posisi Tuhan digantikan oleh keserakahan akan suatu, yaitu materi. Karena itu dapat mendatangkan kehormatan, kebahagiaan, dan pengharapan dari orang lain. Paulus mengingatkan bila sikap hidup orang percaya sudah memiliki keserakahan, itu sama dengan penyembahan berhala atau pencabulan rohani. Berhentilah melihat apa yang tidak kita miliki dan mulailah menghargai apa yang ada pada kita. Saat kita dapat mensyukuri setiap berkat yang kita terima, walau itu mungkin kecil, bila kita mengolahnya dengan hati yang gembira dan penuh syukur, Tuhan pun tergugah hatinya dan merasa disenangkan, maka Dia pun akan bertindak untuk mempercayakan yang lebih besar lagi. Alangkah baiknya jika kita mulai belajar untuk mampu mencukupkan diri dengan segala apa yang ada dan senantiasa mengucap syukur atasnya. Kita harus melatih diri agar dapat memiliki rasa cukup dan tidak terus merasa kekurangan. Jika sikap kekasih Kristus dalam ibadah mengiring Tuhan dipenuhi dengan rasa cukup, maka kita akan menerima keuntungan besar di masa depan, entah di dunia ini maupun di dunia akan datang. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat firman yang disampaikan hari ini. Biarlah kami terus memiliki satu sikap yang benar dalam menghadapi setiap persoalan kami, Tuhan. Dan bahkan ketika berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, biarlah kami memiliki rasa cukup. Apapun yang kami terima, Tuhan bawa kami untuk mempunyai satu sikap rasa cukup. Karena kami percaya Tuhan terus akan melimpahkan satu keindahan demi keindahan. Apapun yang kami terjadi, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat yang Kau pelihara dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.